Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan membahas anak berkebutuhan khusus jenis tunagrahita, yakni anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan intelektual bagian 1 mengenai pengertian tunagrahita dan klasifikasi anak tunagrahita. Oke, kita mulai pembahasan. Beberapa pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Pengertian anak tunagrahita yang kedua yaitu anak yang memiliki IQ 70 ke bawah. Pengertian yang ketiga, tunagrahita merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak yang mengalami hambatan sehingga ia tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Menurut Hendes, anak tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam masyarakat. Sedangkan menurut Edgar Doll, seseorang dikatakan tunagrahita jika 1. Secara sosial tidak cakap, 2. Secara mental di bawah normal, 3. Kecerdasannya terhambat sejak lahir atau usia muda, 4. Kematangannya terhambat. Karena keterbatasan kecerdasannya, sehingga sukar untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Oleh karena itu, untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik termasuk dalam program pendidikannya. Dari beberapa pengertian sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi serta ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Istilah lain dari tunagrahita: 1. Lemah pikiran, 2. Terbelakang mental, 3. Bodoh atau dungu, 4. Pandir, 5. Tolol, 6. Oligofrenia, 7. Mampu didik, 8. Mampu latih. 9. Ketergantungan penuh sehingga butuh rawat, 10. Mental subnormal, 11. Defisit mental, 12. Defisit kognitif, 13. Cacat mental, 14. Defisiensi mental, 15. Gangguan intelektual. Jumlah penyandang tunagrahita adalah 2,3% atau 1,92% anak usia sekolah menyandang tunagrahita dengan perbandingan dan laki-laki 60% dan perempuan 40% atau 3:21. Pada data pokok sekolah luar biasa atau SLB terlihat dari kelompok usia sekolah, jumlah penduduk di Indonesia yang menyandang kelainan adalah 48.100.548 orang. Jadi, estimasi jumlah penduduk di Indonesia yang menyandang tunagrahita adalah 2% kali 48.100.548 orang. Total semua ada 962.011 orang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi tunagrahita. Secara umum, klasifikasi tunagrahita dibagi menjadi 3. Yang pertama, anak tunagrahita mampu didik, yaitu anak yang memiliki IQ di antara 52 sampai 68.
Anak tunagrahita mampu didik yaitu anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Adapun kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu didik antara lain: 1. Membaca, menulis, mengeja dan berhitung. 2. Menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. 3. Keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian hari. Maka dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita mampu didik secara minimal dalam bidang-bidang akademis, sosial, dan pekerjaan. Klasifikasi anak tunagrahita secara umum yang kedua yaitu anak tunagrahita mampu latih, yakni memiliki IQ antara 36 sampai 51. Yang dimaksud dengan anak tunagrahita mampu latih adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu didik. Beberapa kemampuan anak tunagrahita mampu latih yang perlu diberdayakan yaitu: 1. Belajar mengurus diri sendiri, misalnya makan, cara memakai pakaian, tidur, atau mandi sendiri. 2. Belajar menyesuaikan di lingkungan rumah atau sekitarnya. 3. Mempelajari kegunaan ekonomi di rumah atau di lembaga khusus. Maka dapat disimpulkan anak tunagrahita mampu latih yaitu anak tunagrahita yang hanya dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan sehari-hari serta melakukan fungsi sosial kemasyarakatan menurut kemampuannya. Klasifikasi secara umum anak tunagrahita yang ketiga yaitu anak tunagrahita mampu rawat, yakni memiliki IQ di antara 25 sampai 39. Anak tunagrahita mampu rawat yaitu anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus diri sendiri atau membutuhkan orang lain dan tidak mampu bersosialisasi. Kesimpulannya, anak tunagrahita mampu rawat adalah anak tunagrahita yang membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya karena ia tidak mampu terus hidup tanpa bantuan orang lain. Pembahasan selanjutnya, klasifikasi anak tunagrahita menurut skala Binet dan skala Wechsler, yaitu ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga dengan moron atau debil. Menurut skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 52 sampai 68. Adapun menurut skala Wechsler memiliki IQ antara 55 sampai 69. Anak tunagrahita kategori ini masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan didikan yang baik, anak tunagrahita ringan akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang disebut juga dengan epizil. Memiliki IQ di antara 36 sampai 51 pada skala Binet dan 40 sampai 54 menurut skala Wechsler. Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial. Misalnya menulis namanya sendiri, makan, minum, mandi, memakai baju, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang sangat membutuhkan pengawasan yang terus-menerus agar mampu terus berkesinambungan akan kebiasaan-kebiasaan yang akan teringat sehingga mampu mengerjakan suatu hal yang sering dilakukannya. Yang ketiga, tunagrahita berat atau sering disebut dengan idiot. Menurut skala Binet, tunagrahita berat memiliki IQ di antara 20 sampai 32. Dan menurut skala Wechsler,
memiliki IQ di antara 39 sampai 52. Adapun tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah, yaitu antara 19 sampai 24. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal berkaitan mandi ataupun makan, bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Selanjutnya pembahasan tentang pengklasifikasian anak tunagrahita untuk keperluan pembelajaran. Menurut American Association on Mental Retardation dalam Special Education in Ontario School, yang pertama educable, yaitu anak tunagrahita educable ini masih mempunyai kemampuan akademik setara pada anak kelas 5 sekolah dasar. Tunagrahita mampu didik jenis ini mempunyai IQ dalam kisaran 50 sampai 73. Yang kedua, trainable, yaitu mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. Tunagrahita jenis ini sangat terbatas kemampuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik. Yang ketiga, custodial. Anak tunagrahita jenis ini butuh perawatan secara baik, memiliki IQ di bawah 25. Anak ini mendapat latihan yang terus-menerus dengan pelayanan khusus. Guru atau terapi melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif, dan hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang berkesinambungan. Secara klinis, tunagrahita dapat digolongkan atas dasar tipe atau ciri-ciri jasmania. Ada 3 penggolongan. Yang pertama yaitu sindrom Down atau biasa disebut dengan mongoloid, dengan ciri-ciri wajah khas Mongol, mata sipit dan miring, lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan pendek, kulit kering, tebal, kasar, dan keriput, serta susunan gerigi kurang baik. Yang kedua, hydrocephalus, yakni kepala yang berisi cairan dengan kepala besar, raut muka kecil, tengkorak besar. Yang ketiga, microcephalus dan macrocephalus, dengan ciri-ciri ukuran kepala tidak proporsional, terlalu kecil atau terlalu besar. Cukup di sini pembahasan tunagrahita atau anak dengan hambatan perkembangan intelektual bagian 1, yaitu mengenai pengertian anak tunagrahita dan klasifikasi anak tunagrahita. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi yang selalu mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat, sampai jumpa lagi.